kita ini situasinya persis kayak Barca yang Koeman sekarang. Mendominasi permainan, membuat banyak peluang, mencetak banyak tembakan, tapi nggak ada yang gol, atau akhirnya ujung-ujungnya kebobolan. Menurut gue jauh banget berbeda. Halo teman-teman, saat ini kalian sedang mendengarkan Cerewetin Inter, video yang membahas tentang Inter, tim favorit gue. Partai terakhir Inter seri lawan Atalanta, sempat unggul lewat gol cantik Lautaro. Menurut gue tuh cantik banget ya, heading terarah, umpan dari Ashley Young, tapi mesti harus dibayar oleh kebodohan Handanovic. Kenapa gue bilang kebodohan ya? Refleksnya udah jauh menurun. Itu gol yang semestinya nggak perlu terjadi. Menurut gue ada 3 pihak. Inter sekarang nih posisinya lagi jelek banget ya. Kita ada di bawah Milan, ada di bawah Sassuolo. Kita cuma menang 3 pertandingan. Dan ada 3 hal yang ada 3 pihak yang menurut gue paling bertanggung jawab atas jebloknya performa Inter sampai dengan saat ini. Dari yang paling bawah, paling terakhir adalah Steven Zhang. Raport merah yang gue berikan kepada Zhang karena dia menggaji Conte 12 juta. Boleh-boleh aja mau gaji 12 juta, 13 juta, 14 juta, tapi efek buruknya adalah ternyata Zhang nggak mempertimbangkan bagaimana kalau ternyata Conte gagal di tengah jalan, terus harus dipecat. Ini kalau dari segi performa Conte jelas sudah harus dipecat banget ya, udah nggak layak sama sekali dia. Tapi Zhang nggak punya duit buat nebus kompensasinya. Jadi kan kalau dipecat itu berarti pilihannya adalah kita harus bayar sisa kontraknya, atau ya udah dia tetap kita gaji gini kayak Spalletti itu kan tetap digaji ya, tetap dapat gaji nih. Dia ngabisin kontraknya di Inter sampai dengan saat ini. Nah, kalau kita berhentiin si Conte, ya pilihannya ya kayak gitu lagi. Artinya kalau kita punya pelatih baru, katakanlah Allegri, berarti kita bayar 3 pelatih, bayar Spalletti, bayar Conte, bayar Allegri, dan itu nggak punya duit si Zhang ya. Padahal harusnya dipertimbangkan lah, ngerekrut ya harus dipertimbangkan bahwa bagaimana kalau ternyata dia nggak perform. Terus yang menurut gue yang sosok yang kedua yang harus bertanggung jawab terhadap buruknya performa Inter adalah Samir Handanovic. Ya, kita harus akui dia kiper yang kiprahnya lebih lama dibandingin Julio Cesar oke treble, tapi si Handanovic ada di Inter di masa-masa paling kelam dengan back yang jauh lebih buruk. Tapi dari musim lalu sampai dengan musim ini, lebih musim ini udah performanya udah jauh di bawah standar. Terlalu banyak gol yang nggak semestinya terjadi. Artinya kalau dia bergerak lebih cepat, ya harusnya nggak kebobolan. Kita kan bisa bedain ya, gol yang emang tendangannya ada di sudut yang terjauh atau tertutup, sudut tembaknya tertutup oleh pemain lain jadi nggak kelihatan, itu ya kita bisa bedain lah. Tapi si Handanovic ini udah habis banget. Gue baca di statistik dia sampai dengan saat ini Inter ada 22 shot on goal dan 11-nya gol. Artinya 50% tembakan ke gawang Inter menghasilkan gol, dan ini menurut gue udah nggak bisa dimaafin banget. Kalau Inter, gue rasa ya ini budget Inter di jendela musim dingin atau musim panas depan harus dihabisin buat kiper dulu, paling utama. Oke, lini pertahanan kita jelek, yang menyebabkan kebobolan. Kolarov nggak sebaik Godin, tapi ya masih sosok lah, harusnya nggak sebanyak ini kebobolannya. Terus lini tengah kita udah paling kaya deh, lini tengah pemainnya ada banyak banget. Walaupun kita butuh Kante, nggak beli pun nggak apa-apa, atau paling nggak jual Raja Nainggolan, jual Eriksen untuk beli Kante. Winger juga begitu, masih ada Perisic, masih bisa dipaksain lah. Penyerang apalagi kita butuh pelapis Lukaku, tapi kita masih bisa jual Pinamonti. Intinya maksud gue adalah uang yang ada saat ini jangan dipakai buat
posisi-posisi lain. Udah fix harus buat beli pengganti, bukan pelapisnya Handanovic lagi ya. Harus jadi beli penggantinya Handanovic. Kemudian pihak yang paling bertanggung jawab, yang paling utama adalah Conte, Juventino. Kemudian dan yang pihak yang paling bertanggung jawab terhadap performa buruk Inter sejauh ini, jelas nggak ada yang lain, nggak ada bukan, adalah Antonio Conte. Juventino pakai wig dengan gaji 12 juta per tahun. Dia nih udah gue nggak paham lagi ya, sampai banyak yang bilang kasih tahu Conte pakai formasi 4 back nggak bikin dia masuk neraka atau nggak bikin dia masuk penjara. Menurut gue nih, pelatih yang hebat adalah pelatih yang bisa mendapatkan hasil maksimal dengan membuat skema, meramu skema, menyesuaikan pemain yang ada. Kalau pemainnya adanya cocok sama 3-4-3 ya pakailah 3-4-3. Cocoknya pakai 4-4-2, pakailah 4-4-2. Nggak bisa dipaksain. Memang pelatih itu setiap pelatih pasti punya formasi andalannya masing-masing. Conte dengan formasi dengan 3 back, Mourinho dengan 3 pemain tengah, terus siapa lagi, Guardiola mungkin dengan formasi tiki taka gitu. Jadi ya maksudnya setiap pelatih pasti punya preferensi formasinya masing-masing, dan ketika di awal musim mereka punya kecenderungan membeli pemain yang sesuai dengan formasinya. Ingat banget dulu Mourinho pertama kali datang dia beli siapa? Quaresma. Kenapa? Karena si Mourinho itu pingin banget main pakai 3 penyerang, pakai pemain sayap, pakai 4-3-3. Pingin beli Lampard, pingin beli pemain sayap. Nyatanya kan nggak berhasil. Quaresma akhirnya nggak sama sekali bermain buruk untuk Inter. Tapi Mourinho nggak harus pakai 4-3-3. Dia di awal di awal di Inter dia pakai 4-3-1-2. Baru setelah Pandev datang, Eto'o datang, mulai pakai 4-2-3-1 itu aja tetap aja dia nggak main 4-3-3 ya. Dia tetap menyesuaikan punya pemainnya yang cocok dengan formasi apa. Allegri waktu di Juve gantiin Conte, awal-awal dia main pakai 3 back. Terus akhirnya dia berubah pakai 4 back. Bahkan dia pakai Mandzukic untuk jadi pemain sayap. Itu kenapa? Karena si Allegri dia ingin menyesuaikan pemain yang ada dengan formasi. Nah, si Conte ini dia kayak nggak bisa, dia emang main bagus banget kayak 3 back, 3-5-2 atau 3-4-1-2, tapi kayak nggak punya ide lain. Udah, dia tuh kayak mempersiapkan setiap pertandingan 3-5-2, 3-4-1-2, emang dipersiapkan dengan baik, cara penyerangnya, cara bertahannya, tapi ketika pemain tim lain bisa mengantisipasi, udah Conte kayak udah kelabakan, bingung dia mau melakukan apa. Kritik lain buat Conte yang sering muncul adalah dia ganti pemain di menit 80. Dan diganti menit 80 itu juga kayak nggak ganti formasi, kayak back ganti dengan back, penyerang ganti dengan penyerang, jadi cuma ngisi tenaga aja, kayak nggak ada formasi lain. Itulah kenapa menurut gue Conte itu dia nggak overrated, dia bagus banget. Emang dia bantut dimiliki tinggi, teman overpriced, harganya seharusnya nggak segitu gitu. Dan yang lebih parah lagi, ada orang yang membandingkan gini, kita ini situasinya persis kayak Barca yang Koeman sekarang, mendominasi permainan, mencetak, membuat banyak peluang, mencetak banyak tembakan, tapi nggak ada yang gol atau akhirnya ujung-ujungnya kebobolan. Menurut gua jauh banget berbeda. Koeman di Barca ini baru musim pertama, 1, 2, dia nggak bisa memilih pemain, jadi dia pakai pemain yang udah ada sebelum dia datang. Pertimbangannya oleh karena itu kenapa manajemen Barca milihnya Koeman, karena dianggap Koeman pasti bisa ngeramu pemain yang udah ada, karena Barca itu selalu membeli pemain yang sesuai dengan filosofinya John Cruyff. Oleh itu pilih Koeman, tapi tetap aja Koeman nggak memilih pemain yang ada. Berbeda dengan Conte. Koeman digaji cuma 4 juta atau 5 juta euro setahun, sementara si Conte 12 juta, setengahnya lebih. Kedua, ini musim keduanya Conte. Ketiga, Conte diberikan pemain yang dia mau. Musim lalu ada Lukaku, musim ini ada Vidal. Seharusnya ini udah bukan alasan banget, Conte udah harusnya dipecat. Udah gitu musim lalu si Conte bilang gini di press conference, pemain yang kita Inter udah saatnya beli pemain dari klub-klub besar, nggak bisa kita, sementara pemain yang kita beli adalah pemain dari Sassuolo dan Cagliari. Itu merujuk Sensi dan Barella. Tapi nyatanya Sassuolo sekarang peringkatnya jauh lebih tinggi dari Inter di Serie A. Jadi udah, menurut gua udah deh, si Conte ini dengan keterbatasan uang, seburuk-buruknya performa Inter musim ini, Conte nggak akan dipecat.
Gue ulangin ya, seburuk-buruknya performa Conte, performa Inter musim ini, Conte nggak akan dipecat. Tapi sebagus-bagusnya apapun teraihan Inter musim ini, 1 trofi, 2 trofi, bahkan treble, Conte nggak akan dilanjutin. Jadi walaupun dia sejelek apapun nggak akan dipecat, tapi sebagus apapun menurut gue kontraknya nggak akan diperpanjang. Gue rasa Zhang udah habis musim lalu, banyak drama, musim ini performa jelek. Yang bikin Conte sekarang ini lebih kalem nggak banyak ngomong ya karena dia prestasinya lagi jelek, bukan karena emang dia berubah aja. Coba dia banyak menang pasti gue rasa belagu juga. Ini sekarang international break, semoga aja banyak pemain Inter yang nggak kelelahan, nggak cedera. Nanti hari Jumat nih ada lawan apa ya, Monza ya? Apa gue nggak ngerti, uji coba kesempatan Raja Nainggolan. Gue sangat berharap Raja Nainggolan bisa nunjukin gairah bermain. Dia tuh bukan nggak sesuai, dia nggak punya gairah, beda sama Eriksen emang nggak cocok aja, emang udahlah dia playmaker murni, udah nggak cocok dengan gaya bermain sekarang yang membutuhkan gelandang yang mau ngejar bola, bisa nekan, nggak cuma ngandelin visi. Sementara Eriksen mungkin cocok, tapi udah pasti bukan mungkin cocok, dia pasti bisa cocok di tim-tim lain yang punya gaya, yang mengadopsi gaya permainannya. Sementara yaitu si Conte itu musim lalu main 3-5-2, sekarang main 3-4-1-2. Sebetulnya demi Eriksen ini dijelas banget, sampai si Sensi dibela-belain ngisi posisinya si Eriksen juga. Tapi nyatanya setelah Eriksen gagal, ya Conte nggak mau balik lagi atau cari formasi lain, udah ke 3-4-1-2 mulu. Barella pakai diisi di tempat Eriksen. Emang si Barella tuh pemain yang gigih segala macam, tapi visinya kan nggak sebagus Eriksen, nggak sebagus Sensi. Maksudnya udah balik aja jadi 3-5-2 lagi sih. Brozovic juga bagus main jadi regista, si Barella jadi Mezzala, si Vidal juga. Aduh, waktu lawan Atalanta peluang man to man nggak gol lagi, gue sebel banget ya. Vidal nih harusnya denger nih, asal lo tau aja ya, Conte tuh beli lu bukan karena lu jago, karena dia ngagumin rambut lo. Kalau gak cara main lo kayak gitu percuma juga, lo udah diharapin lo sama kayak, bisa sama kayak Godin musim lalu yang didatengin demi pengalaman dan kepemimpinan, tapi kalau kayak gitu malah nggak nunjukin pengalaman dan kepemimpinan. Ini lagi jeda internasional, ada 2 pekan kita nggak akan bahas pertandingan, jadi bahas tentang isu-isu menarik di Inter aja deh. Oke, sampai ketemu di Cerewetin Inter selanjutnya. Oh ya, teman-teman punya komentar apa? Silahkan disampaikan di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Sampai jumpa di Cerewetin Inter selanjutnya. Bye-bye.